Selamat bertemu di channel YouTube Sentra Kompetensi. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Bapak dan Ibu, kali ini kita akan membahas tentang cara praktis menyusun penelitian tindakan kelas, khususnya di bab 1. Ini agar kita dapat nanti menyusun penelitian tindakan kelas yang dapat kita gunakan untuk angka kredit dari unsur publikasi ilmiah. Di dalam channel ini kita akan membahas ini dengan 5 seri, mulai bab 1 sampai bab 5, ditambah dengan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan sebagai lampiran maupun kelengkapan-kelengkapan di dalam PTK tersebut. Mari kita ikuti sehingga kita dapat nanti memperoleh pengetahuan dan boleh kita gunakan dalam menyusun PTK kita masing-masing. Yang pertama kita ingat adalah bahwa belajar membuat PTK itu ibarat orang belajar berenang. Sehebat apapun seseorang memahami teori tentang cara dan bermacam gaya berenang, tetapi dia tidak pernah mau terjun ke kolam, itu mustahil dia dapat berenang. Itu yang pertama kita ingat. Yang kedua, teori PTK itu tidak perlu terlalu banyak. Yang dibutuhkan adalah praktiknya menulis dan menulis secara terus-menerus. Maka rencanakan apa yang mau ditulis dan dengan konsisten dan menulis apa yang kita rencanakan. Kalau kita lihat yang pertama sebagai gambaran umum, struktur proposal PTK terdiri dari judul penelitian. Di dalamnya ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 adalah kajian pustaka, dan bab 3 adalah metode penelitian. Masing-masing terdiri dari beberapa komponen. Kalau ini sudah diselesaikan, itu bisa kita katakan 55% PTK itu sudah selesai. Maka penyusunan bab 1, bab 2, sampai bab 3 ini sangat penting sekali. Dan ini akan kita bahas masing-masing bab. Sekarang, apa yang kita tulis pada bab 1 dan bagaimana kita menuliskannya? Mulai kita menulis bab 1, harus kita ketahui dulu, bab 1 itu adalah pendahuluan, memuat 4 subbab. Pertama, latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan, dan juga manfaat dari PTK. Nah, kalau diperlukan, maka dapat ditambah 4 sub ini menjadi 6 subbab yang ditambah nanti identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, latar belakang masalah. Dibutuhkan keadaan ideal atau kondisi ideal yang kita harapkan, kemudian ada keadaan nyata. Nah, antara keadaan ideal atau kondisi ideal dengan kondisi nyata ada kesenjangan. Nah, ini yang disebut dengan masalah. Kemudian, dari kesenjangan itu akan timbul masalah dan harus kita lihat penyebabnya yang disebut akar masalah. Akar masalah itulah yang kita cabut dengan, dalam hal ini kita sebut obat atau solusi, sehingga permasalahan itu tidak muncul lagi. Sehingga antara keadaan ideal dengan keadaan nyata tidak lagi ada kesenjangan atau meminimalkan kesenjangan tersebut. Maka di dalam bab 1 perlu sekali nanti dijelaskan pengalaman yang terkait dengan kegagalan menggunakan metode misalnya, atau cara-cara lama yang harus kita perbaiki. Kemudian kita juga memaparkan alasan melakukan penelitian tindakan harus tergambar dalam penjelasan tentang situasi kelas tersebut. Nah, kemudian mari kita lihat latar belakang masalah. Ada memuat 4 hal. Pertama, harus kita jabarkan, deskripsikan kondisi ideal atau kita sebut dengan das solen, atau kondisi yang kita harapkan, atau kondisi menurut standar atau seharusnya. Kemudian ada kenyataan yang terjadi, yang kita alami, kita saksikan, kita rasakan, tentu di dalam proses pembelajaran tentunya.
Kemudian ada dampak ketika itu tidak segera diselesaikan. Itu dampak atau akibat dari permasalahan tersebut. Maka perlu solusi yang kita tawarkan atau perlu pemecahan masalah terhadap masalah tersebut. Nah, keempat inilah minimal yang harus kita uraikan di dalam bab 1, khususnya latar belakang. Setelah itu, kita mengerti latar belakang untuk membantu kita, dapat kita lihat bagian berikut, apa yang kita inginkan. Nah, jadi ini nanti akan kita deskripsikan, kita tulis narasi dari bab 1 itu. Isinya adalah apa yang diinginkan, atau menurut standar, atau menurut harapan kita, atau kondisi ideal kita tulis. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kenyataan yang kita alami, kita tuliskan. Dan juga cara apa yang akan kita gunakan mengatasi kesulitan, kendala, permasalahan tersebut. Dan mengapa itu harus kita pilih, apa kelebihannya. Dan bagaimana kita memiliki keyakinan bahwa itu merupakan solusi yang baik menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini nanti dijabarkan di bab 1, khususnya di latar belakang. Kemudian kondisi ideal atau das solen atau kondisi akhir itu boleh kita tulis sebagai membantu kita memahaminya. Menulis harapan yang dituju atau kondisi akhir, yaitu kondisi setelah dilakukan penelitian. Dapat juga berupa kondisi akhir yang diteliti maupun kondisi akhir si peneliti, atau harapan atau kondisi ideal. Maka dia akan berisi apa yang diharapkan setelah penelitian, tergambar di situ. Kemudian kondisi akhir dapat berupa kondisi akhir setelah penelitian bagi subjek, dalam hal ini siswa. Kemudian kondisi akhir guru maupun kondisi akhir bagi si peneliti, atau menurut standar, atau seharusnya terjadi, atau idealnya seperti apa. Kemudian kita tuangkan juga kondisi akhir yang diteliti dari pihak siswa, misalnya meningkatnya hasil belajar biologi pada materi apa, berapa nilai rata-rata yang kita inginkan, tergambar, apakah itu ulangan hariannya setelah penelitian, dan mengapa perlu itu ditingkatkan. Kemudian tergambar juga kondisi akhir si peneliti dari guru, yaitu memperbaiki proses pembelajaran dengan memanfaatkan misalnya alat peraga atau media, atau misalnya LK yang kita gunakan. Nah, ini sebagai gambaran untuk membantu kita menyusun latar belakang. Kemudian kita juga menulis kenyataan yang ada atau kondisi awal tadi. Nah, ini kita menjabarkan kondisi awal sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kenyataan yang ada perlu didukung oleh data atau fakta. Misalnya, jangan kita katakan hasil belajarnya rendah, tetapi tidak diiringi fakta dan data. Kapan itu hasil belajar rendah, berapa rendahnya, siapa yang rendah, berapa persen kita tuangkan. Kemudian berisi masalah pokok mengandung kondisi awal dari subjek peneliti. Dan juga ada masalah lain mengandung kondisi awal dari peneliti. Kalau ini tadi yang diteliti dari peneliti, berarti ini dari siswa, kemudian juga bisa berasal dari guru. Contohnya, permasalahan pokoknya misalnya hasil belajar fisika bagi siswa kelas titik-titik rendah, silahkan diisi. Misalnya kelasnya hasil belajar fisika rendah, diuraikan berdasarkan fakta. Rendahnya dibuktikan dari mana, berapa rata-rata, dan seperti apa kondisi awalnya. Kemudian permasalahan yang menyelimuti guru, penelitian belum memanfaatkan alat peraga umpamanya dalam pembelajaran biologi. Sebelum penelitian dilakukan juga belum memanfaatkan alat peraga. Nah, berdasarkan fakta, bila belum menggunakan alat peraga, menggunakan cara apa selama ini. Nah, ini kita jabarkan. Kemudian menulis masalah, kesenjangan, masalah itu kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Berarti kesenjangan pertama bisa kita sebut dengan kondisi awal dan kondisi akhir masalah pokok dari subjek penelitian. Kemudian kesenjangan 2 bisa kesenjangan antara kondisi awal dan kondisi akhir masalah lain dari peneliti. Nah, ini
yang kita sebut dengan masalah yang digambarkan di latar belakang. Kemudian menulis masalah yang dihadapi, masih lanjutannya, adanya kesenjangan antara harapan kondisi akhir dengan kenyataan kondisi awal. Masalah yang diteliti, misalnya nilai ulangan harapannya tinggi, tapi kenyataan atau kondisi awalnya rendah. Nah, ini harapan akhirnya nanti ingin meningkat kondisi awal tersebut. Kemudian bisa masalah dari peneliti, kondisi awal pembelajarannya belum memanfaatkan alat peraga umpama. Harapan kondisi akhirnya, guru sudah menggunakan alat peraga atau media pembelajaran. Kemudian kita harus memberikan perlu solusi. Nah, agar permasalahan dapat dipecahkan, maka peneliti atau guru perlu melakukan tindakan, yaitu melakukan X agar dapat meningkatkan Y. Nah, ini solusinya. Ciri dalam penelitian tindakan kelas harus ada tindakan. Ini paling utama. Kemudian menulis cara pemecahan masalah, perlu adanya tindakan memanfaatkan X untuk meningkatkan Y agar lebih fokus dapat kita buat apa itu identifikasi masalah dan juga pembatasan masalah. Nah, inilah gunanya identifikasi masalah dan pembatasan masalah supaya lebih fokus. Perlu diingat, ini tidak selalu harus dibuat di bab 1. Kemudian dapat kita rangkum untuk menuliskan latar belakang, baru 1 subbab. Pertama, deskripsikan kondisi harapan atau situasi standar, jelaskan proses atau kondisi yang terjadi, kemudian deskripsikan masalah atau misalnya masalah pembelajaran, dan di penjelasan itu jelaskanlah hal-hal yang diduga menjadi akar penyebab masalah, didukung oleh data awal yang menunjukkan agar akar terjadinya masalah. Kemudian berikan alasan bagaimana dapat menarik kesimpulan tentang akar masalah, dan jelaskan di latar belakang pentingnya masalah dipecahkan. Kemudian, ada tindakan yang akan dikenakan pada subjek serta alasannya. Bisa diperkuat dengan teori. Itulah di latar belakang. Nah, sekarang jika diperlukan identifikasi masalah, harus kita lihat, kita baca lagi latar belakang masalah, daftarkan permasalahan yang terjadi sebagai penyebab adanya kesenjangan seperti di dalam latar belakang masalah. Seperti ini, baru kita tuliskan, misalnya, peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ini sebenarnya merupakan pernyataan. Nah, itu karena banyaknya masalah-masalah, akar masalah yang mempengaruhi masalah tersebut. Baru nanti kita lakukan pembatasan, memilih satu dari identifikasi masalah itu supaya kita fokus untuk menyelesaikannya. Maka pembatasan masalah diperlukan, adanya pembatasan masalah agar peneliti lebih terfokus. Ini langkah awal membatasi banyaknya variabel yang diteliti. Variabel apa saja? Membatasi atau menjelaskan variabel terikat, misalnya untuk siswa mana, kelas berapa, semester berapa, kapan dilakukan, tahunnya ke tahun berapa, kemudian apa materinya, itu bagian dari pembatasan. Kemudian membatasi atau menjelaskan variabel bebas, alat peraganya apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, kapan tindakan itu dilakukan. Itu Bapak dan Ibu berkaitan dengan latar belakang masalah. Kita berharap bisa dideskripsikan atau dalam bentuk narasi. Sekarang yang kedua adalah rumusan masalah. Masih bab 1, dari masalah yang teridentifikasi, mana yang sangat penting untuk dicari jawabannya. Rumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi rumusan masalah harus dalam bentuk kalimat tanya. Dikembangkan dari identifikasi dan pembatasan masalah, kemudian umumnya berbentuk kalimat tanya. Kalimat tanya pada rumusan masalah lebih rinci karena telah melakukan identifikasi dan pembatasan masalah. Kalau sudah ada identifikasi dan pembatasan masalah. Ada 2 kata yang sering digunakan di rumusan masalah, yaitu kata apakah. Ini digunakan jika dimulai dengan variabel tindakan, tetapi bisa kita menggunakan kata bagaimanakah jika dimulai dengan variabel harapan. Contoh, apakah melalui X dapat meningkatkan Y. Jadi X itu tindakan, ini adalah hasil.
Tetapi kalau kita putar bisa, bagaimanakah meningkatnya Y melalui X. Jadi mana yang kita pilih terserah, dan boleh memang kata tanya yang lain. Tapi yang paling sering digunakan adalah apakah dan bagaimanakah. Tujuan penelitian harus dinyatakan secara operasional, terukur, menunjukkan apa yang ingin dicapai melalui penelitian tindakan kelas. Contoh, ingin mengetahui seberapa tinggi hasil penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari melalui penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing. Contoh lain, mendeskripsikan peningkatan keterampilan proses IPA dengan cara menerapkan model inquiry terbimbing pada kegiatan eksperimen dalam pembelajaran fisika. Nah ini, jadi dia harus terukur, tidak terlalu luas. Kemudian manfaat penelitian, tentu manfaat penelitian ini sudah kita ketahui, ada ke siswa, ke guru, sekolah, peneliti. Maka nanti akan kita susun, manfaat penelitian itu dapat kita sebutkan, kita buat. Manfaat penelitian diusahakan tidak terlalu luas, cukup dalam ruang lingkup yang dapat dijangkau, seperti bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan tentang peningkatan kualitas sekolah. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan memicu atau memacu motivasi belajar sehingga hasil belajar matematika meningkat, umpama ini misalnya matematika ya. Kemudian bagi peneliti lain bisa hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang sejenis. Jadi kita tidak muluk-muluk untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, itu terlalu luas. Nah ini Bapak dan Ibu di bab 1 kita bahas. Maka intinya di bab 1 kami ulangi, ada latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, dan juga tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Boleh ditambah setelah latar belakang masalah, bisa dibuat identifikasi masalah, dan juga ditambah dengan pembatasan masalah. Inilah bab 1, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahaminya dan juga dicobakan. Jadi kunci sukses membuat karya tulis, kita harus menulis. Memang memulai itu yang agak sulit, tetapi ketika Bapak Ibu sudah melakukan atau mencoba, itu nanti akan ditarik dan juga akan termotivasi untuk menulis kelanjutannya. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua, dan jangan lupa untuk subscribe untuk kelangsungan video-video selanjutnya.